Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita sudah masuk pembelajaran 5 ya nak, yaitu mata pelajaran IPA dan SPDP. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengisi laporan percobaan, siswa mampu membuat laporan percobaan tentang perpindahan panas secara radiasi dengan benar. Yang kedua, dengan berlatih, siswa mampu mengembangkan pola lantai tarik kreasi daerah secara kreatif. Nah, hari ini kita belajar IPA tentang perpindahan kalor secara radiasi. Kalau kemarin kita sudah belajar perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, hari ini radiasi anak. Diingat ya, perpindahan kalor ada 3, yaitu yang pertama konduksi, kedua konveksi, dan ketiga radiasi anak. Nanti ketika kalian akan menghadapi ulangan harian ataupun ujian berikutnya, bisa diingat kembali atau dibuka kembali buku catatan dan buku latihan yang sudah kita pelajari, yang sudah Miss jelaskan kepada anak-anak Miss semua. Nah, perpindahan kalor secara radiasi. Proses perpindahan kalor yang tidak proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Jadi, pengertian daripada perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Lalu contohnya ialah ketika kamu dan teman-temanmu atau pernah kalian melihat camping, sebuah kemah di pegunungan. Udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, maka kita perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuh tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Lanjut ke atasnya ya nak. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Diingat ya, kalor itu adalah panas. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara itulah radiasi. Nah, di sini ada Miss tampilkan 3 buah macam gambar, di mana gambar pertama ada di contoh radiasi anak ini. Kemudian gambar kedua contoh radiasi juga ya anakku, dan gambar ketiga untuk SBDP. Nah, bisa dilihat ya, bisa diperhatikan. Gambar 1 dan 2 adalah gambar mata pelajaran IPA, yaitu contoh perpindahan kalor secara radiasi. Kalau gambar ketiga kita belajar SBDP, masih tentang pola lantai. Pola lantai dalam seni tari. Pola lantai dalam seni tari ada 4 jenis, yaitu yang pertama garis horizontal, kedua garis vertikal, yang ketiga garis miring atau diagonal,
Dan garis keempat ialah garis lengkung atau curve. Nah, latihan IPA-nya ada 4 ya nak. Boleh anak Miss silahkan menulis dan langsung dijawab berdasarkan penjelasan atau tampilan yang sudah Miss berikan. Dan boleh dilihat juga buku tema 6, buku bos tema 6-nya ya nak. Langsung dibuka buku bos tema 6 bagian pembelajaran 5. Kalian tulis di buku tulis IPA. Oke, di buku tulis IPA ya nak. Nah, ini adalah SPDP. Masih ingatkah kamu dengan beberapa macam pola lantai yang digunakan penari pada beberapa tari daerah yang Miss tampilkan tadi ya, yang ini anakku. Nah, yang bagian ini SPDP, oke? Nah, yang menjadi latihan SPDP-nya ialah tuliskanlah berasal dari daerah manakah tari tersebut dan gambarkan pola lantai apa yang digunakan. Nomor 1 sampai nomor 6. Silahkan kalian tuliskan latihan SPDP di buku tulis SPDP. Nomor 1, tari tortor berasal dari daerah mana? Kemudian kalian gambarkan pola lantai apa yang digunakan dalam tari tortor dari keempat jenis pola lantai yang Miss berikan tadi sampai nomor 6 ya nak. Jangan lupa kalian tuliskan hari dan tanggal serta pembelajaran keberapa di masing-masing buku tulis mata pelajarannya ya nak. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.